Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial pertama ini, video tutorial Blender untuk pemula. Ya. Pada video pertama ini, saya akan menjelaskan tentang interface Blender. Pada saat pertama kali kalian buka Blender, tampilannya akan seperti ini. Ya. Memang kalau dilihat ini banyak banget tulisan, mungkin bisa pusing gitu ngeliatnya, tapi nggak usah takut untuk nyobain otak-atik semuanya. Kita cobain, nggak usah takut, karena belajar itu harus berani dulu awalnya, dan praktis make perfect. Kalau terus latihan pasti bisa. Kalau saya belajar Blender ini bukannya udah lama ya, saya juga baru 2 bulan belajarnya. Oke, nggak usah banyak bicara lagi, kita langsung mulai pengenalan interface. Pengenalan interface Blender. Pertama, kita jabarin dari kiri atas sampai ke kanan bawah ya. Oh ya, BTW di sini saya pakai Blender versi 2.93 ya. Ini yang terbaru. Udah keluar juga sih yang versi 3.0, cuman itu masih beta. Kalau yang stabil di versi 2.93. Oke. Jadi di atas ini ada workspace ya. Workspace ini halaman kerja. Di sini ada layout, ada modeling, ada sculpting, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering, compositing, geometry nodes, scripting ya. Saya juga yang baru tahu itu layout, modeling, sculpting, UV editing, texturing, shading, animation, rendering, compositing. Untuk geometry nodes, scripting saya belum pelajari nih. Saya juga belum nyoba sentuh ini, pelajaran ini, melihat tutorial dari YouTube juga belum pernah. Untuk geometry nodes sudah pernah, cuman belum pernah aplikasikan ke pekerjaan saya di 3D animasi. Oke, kita lanjut. Terus di atas ini ada menu ini menu selection, tools kita akan tampil nih. Tools yang kita pilih akan tampil di atas ini. Ini ada select box, terus ini ada cursor. Cursor itu ini. Jadi di Blender itu cursor itu ini. Nanti kita jelasin lebih lanjut lagi. Lanjut, di sini ada tools move. Ini untuk memindahkan objek. Rotation, scale, transform, annotate, measure, add cube. Nah, terus di sini ada menu transform orientation. Ini pivot point, transform pivot point. Terus ada snap to, menu snap to. Terus menu untuk editing, pokoknya editing, modeling. Dia nanti untuk mindahin poinnya, vertex itu supaya bisa lebih smooth, spare, root, inverse square, sharp, linear, constant, itu bisa dengan pilihan ini. Terus di sini ada option. Terus di sini ada menu viewport shading with material. Bedanya ini sama ini tanpa material, yang ini dengan material. Ini menu rendering. Nah, terus di sini di kotak yang ini ada menu layer. Kita bisa lihat layer. Kalau kalian gunain Photoshop, nah ini sama fungsinya, layer.
Layer ini ada collection, kalau di mungkin kita bisa sebut juga group ya. Jadi objek apa aja yang ada di sini di 3D viewport itu ada di sini. Layer, ada kamera, cube, light, nah di sini semua. Terus di sini ada menu properties. Properties, apa itu properties? Kita jelasin ya satu-satu. Yang ini menu active tool. Jadi tool yang kita pilih nih, yang di sini nih, ya, dia akan muncul di sini. Kayak kita ini pilih select box, dia muncul di sini. Kita pilih 3D cursor, muncul di sini. Move, muncul di sini, dan seterusnya. Terus di sini lanjut ada menu rendering. Render properties. Di menu render properties kita bisa memilih render engine. Nah, Eevee, workbench, cycle. Kita nggak bisa lihat perbedaannya. Kita harus ke menu render nih. Viewport shading. Viewport shading rendered. Nah, di sini baru bisa kelihatan nih Eevee, workbench, cycle. Apa perbedaan dari cycle, workbench, Eevee? Nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Untuk kali ini kita perkenalan dulu. Pokoknya di menu render ini semua menunya ada di sini. Ada sampling, ambient occlusion, bloom, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya tampilan untuk hasil render ya. Jadi hasil render kita nih yang dari kamera ini nih, itu resolusi berapa, nanti outputnya keluarnya, terus stereoskopinya bisa diatur, outputnya nih, nanti hasil save render kita mau dikemanain, masuk save folder mana, kita bisa pilih file extensionnya apa, PNG, JPEG, FVJPEG, FVRAW, FMPG video, TIFF, dan lain-lain ya. Bisa atur color depth, image sequence, terus ada metadata, post processing ya. Terus lanjut di view layer properties. View layer properties ya. Ini data ya. Data output juga sama, hampir sama kayak output properties ini. Oh ya, ini output properties ya. Output properties. Di ini layer properties ini data apa aja nanti yang akan ditampilin setelah kita render itu. Nah, terus ini ada scene properties. Nah, ini scene properties, kamera, scene, background scene, active clip. Kita ini bisa atur sendiri nanti. Ini buat advance ya. Jadi ya sebenarnya ini nggak usah diotak-atik, dibiarin aja juga nggak apa-apa. Paling nanti kalau kita udah mulai masuk di pekerjaan modeling gitu, kita cuma paling ngatur di output properties sama render properties ya. Kalau udah masuk ke kayak kita bikin animasi, terus kita render animasinya buat menjadi video, sini kita pilih FMPG. Nah, kita bisa atur ini rendernya, kita mau pakai render engine apa kan, terus output propertinya mau seperti apa, mau render JPEG kah atau mau render video, bisa. Nah, kemudian ada world properties. Nah, di world properties ini kita defaultnya itu seperti ini. Default colornya itu gray ya, abu-abu gelap sih. Jadi untuk advance juga kita bisa atur sedemikian rupa world properties ini seperti apa. Kita mau bikin langit, groundnya, tanahnya seperti apa, itu kita bisa atur dari sini. Contoh seperti ini nih, kita bisa tambahin terangnya, gelapnya, seperti itu. Terus di sini ada volume, viewport display, custom properties. Di sini collection properties. Ini juga nggak perlu diotak-atik. Ini
selama saya modeling sama animasi di Blender nggak pernah otak-atik ini. Nah, di sini baru ada object properties. Nah, di object properties ke bawah ini yang gambar kotak kuning ini itu menu properties dari objek yang kita select, yang kita pilih di 3D viewport ini. Ya, misalkan ini kita kan lagi seleksinya kamera nih, yang di highlight warna oranye nih, kamera. Nah, ini propertiesnya. Dia ada object propertiesnya nih, tadi object properties untuk kamera, relation, collection, instance kita bisa atur di sini. Terus ada physics properties, kita bisa tambahin fisiknya. Terus object constraint properties, terus tambahin constraint. Terus ada kamera properties. Nah, ini kita bisa ganti focal length-nya, depth of field, kamera, save areas, background image, before display, custom properties. Nah, kita bisa atur di sini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pengaturan ini. Terus coba kita pilih misalnya select ini, cube ini nih. Nah, berubah lagi. Menu propertiesnya akan berubah lagi seperti ini. Nah, ini di object propertiesnya cube seperti ini. Transform, relation, collection, motion, path, visibility, viewport display, line art, custom properties. Nah, di sini ada modifier. Modifier ini untuk memanipulasi objek ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Banyak dan saya juga belum semuanya paham. Baru beberapa aja. Hampir semua sih saya paham, cuman ada beberapa yang saya masih belum begitu paham. Terus di sini ada particle properties. Kita bisa tambahin partikel. Kayak misalnya kita mau bikin api, bikin kayak objek yang kecil-kecil banyak gitu tanpa mengatur dari awal ya. Kayak misalkan kita bikin objek cube ini jadi banyak kecil-kecil gitu. Satu-satu kita bikin gitu lama. Nah, kita bisa pakai ini particle properties tambahin. Kita bisa bikin langsung kita atur kayak gimana pun bisa. Kayak debu-debu pecahan begitu. Nah, kita bisa atur di sini. Terus di sini ada physics properties. Kita bisa tambahin physics properties kepada objek yang kita select. Ada force field, collision, cloud, dynamic pen, soft body, fluid, rigid body constraint. Nah, ini semua nanti kita jelasin di next tutorial. Terus lanjut ada object constraint properties. Object constraint properties. Nah, ini juga nanti kita jelasin. Ini juga saya nggak beberapa aja saya pahamnya. Terus di sini ada object data properties. Object data properties ada UV map, vertex color. Ini nanti saya jelasin di next tutorial juga. Terus di sini ada material properties. Material properties ini kita buat nambahin tekstur. Kita mau ganti warna, ganti tekstur. Misalkan ini mau dikasih gambar kayak foto kita, dimasukin ke cube sini, atau apapun itu bisa dari sini ya. Terus ada texture properties juga di sini. Nah, jadi seperti itu pengenalannya. Apa sih yang penting menu-menu di Blender ini gitu. Kalau dilihat banyak begini mungkin kalian akan pusing ya. Pusing duluan ngeliatnya. Wah, banyak banget nih menunya. Apa aja di sini ada, di kiri ada, di atas ada. Sebenarnya Blender itu terkenal dengan short key-nya. Blender dengan short key-nya itu sangat terkenal. Makanya orang bisa mengerjakan 3D modeling ataupun animasi itu bisa cepat di Blender karena Blender ini menyediakan short key-nya itu kompleks. Kalau kita bisa hafal short key, kita tanpa menyentuh tools di sini atau view di sini, kita bisa kita lakuin semua pakai short key aja dari keyboard. Di 3D viewport ini atau kotak yang besar sini, hal-hal yang penting ya harus kalian ketahui itu adalah di sini nih.
Sebenarnya tools-tools dari sini nih, icon-icon ini semua ada di sini, di 4 ini. Jadi ini menu kalau yang penting buat untuk modelingnya. Untuk modeling 4 menu ini penting. Menu di atas ini. Pilih menu objek, transform, set origin, apa semuanya ada di sini. Add, mesh, select, all, view. Oke. Nah, di sini ada arah ya, position dari world kita nih. Dunianya di sini nih, di 3D viewport ini arahnya kemana aja bisa kita tentuin di sini. Ada X, Y, Z, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ya. Ini icon-icon ini juga bisa kita gunakan shortkey juga sebenarnya. Kita nggak akan nyentuh ini sih kalau kita udah modeling itu. Kalau udah kita biasa modeling dengan shortcut, kita nggak akan nyentuh ini lagi. Oke, jadi cukup sekian untuk tutorial pengenalan interface Blender ya. Oke, sebelum masuk ke sesi modeling karakter ya, ada beberapa yang harus kita install dulu. ADD-on yang harus kita install itu, nah kalau di sini, oh ya, ini menu Blender di sini ada file, edit, render, window, help. Nah, di menu edit, preference, terus ADD-on, kita mau install ini ADD-on namanya Lazy Viewport. Ini dari CG Fast Track. Nah, nanti linknya ada di deskripsi ya, bisa kalian download. Habis itu cara installnya itu tinggal klik ini install, baru arahin ke folder dimana kalian downloadnya. ADD-on misalnya kalian download taruh di mana, folder apa, tinggal pilih terus install add-on, langsung kita checklist di sini. Nah, ini gunanya untuk apa? Kita lihat ya. Ini ADD-on ini tuh sangat berguna untuk pemula. Sangat berguna sekali untuk pemula. Jadi kalau misalnya kita select cube seperti ini, iya. Ini di bagian menu sini saya mau kalian aktifin cavity. Kenapa aktifin cavity? Itu supaya kelihatan ininya nih, edge-nya, sisinya nih. Di sini kita ada penyebutan ya. Sebelumnya kita kasih penyebutan ke objek. Sisi, garis tepi, sisi ini kita sebut edge. Terus titik poin ini kita sebut vertex ya. Kenapa kita harus hafalin ini vertex, ini edge ya. Terus yang ini face, yang datar seperti ini face. Jadi nanti kalau misalnya ke depan kalian mau lihat tutorial orang YouTube, tutorial lain ya, kalian udah paham. Kalau mereka nyebut vertex, oh berarti titik ini vertex. Kalau nyebut edge, berarti sisi ini edge. Kalau nyebut face, berarti yang datar, permukaan datar, disebutnya face. Seperti itu. Nah, kita aktifin tadi cavity-nya. Saya mau rendahin sedikit. Ya, di 800 lah boleh. Nah, jadi kelihatan edge-nya nih. Jadi lebih sharp, lebih memudahkan. Nah, untuk add-on tadi, untuk add-on Lazy Viewport itu seperti apa? Kita lihat gini. Kalau kita, oh ya sebentar, saya mau aktifin add-on screencast key. Ini kalian nggak perlu install add-on ini juga nggak apa-apa. Ini gunanya untuk memberi informasi ke kalian ya. Nah,
dia ada di bawah sini nih. Jadi apa yang saya klik, apa yang saya ketik di keyboard, kalian semua bisa lihat di bawah sini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang miss tutorial dari saya, kalian bisa ulang videonya, terus kalian lihat saya mencetnya apa aja di sini kelihatan, gitu ya. Baik. Nah, terus, tadi nih, ini nih, kita lihat nih arah-arah ini yang biru, merah, hijau, arah X, position X, biru Z, hijau Y atau Y. Nah ini berkat add-on tadi, add-on lazy viewport ini, kita jadi bisa ngeliat ini. Kalau tanpa add-on itu kita nggak kelihatan. Kok kenapa sih kita pakai ini, add-on lazy viewport bisa lebih mudah, padahal ini juga udah ada garisnya nih. Di sini juga udah ada, ya kan? Nah, kenapa? Kalau kita objeknya udah jauh nih dari ini, misalkan ya, saya pindahin ke sini. Nah, atau kemana jauh dari titik tengah, terus kita pusatin seperti ini. Nah, itu kita nggak tahu arah mana kalau nggak ada tanda-tanda ininya. Dan juga rotasi juga kita lebih bingung lagi kalau nggak ada arah-arah ininya. Kecuali mungkin kalian udah advance ya, kalian bisa tinggal lihat di sini. Cuman add-on ini benar-benar ngebantu untuk pemula gitu. Oke. Dan sebelum kita buat modeling lagi, ada satu lagi juga yang kita harus pakai juga, yaitu quick favorites. Quick favorite itu short key-nya Q di keyboardnya. Ntar nih saya naikin dulu font size-nya ke 18 mungkin. Nah ya, nih Q kelihatan. Kita kasih background biru. Nah, Q. Nah, di sini belum ada nih quick favorites-nya nih. Jadi ada shortcut key, yaitu untuk selection. Kayak misalkan kita udah jauh nih view-nya nih dari objek. Jauh. Nah, nyari objek di mana, kita deketin lagi. Itu ada cara gampangnya sebenarnya. Cara gampangnya itu kalau di keyboard itu pakai dot ya, numpad titik. Nah, tapi daripada tangan kita ribet nih di keyboard harus ke kiri ke kanan, karena numpad titik ini kan di angka jauh di sebelah kanan ya. Jadi kalau kita pakai tangan kiri, kita berasanya jauh. Nah, kita bisa pakai quick favorite untuk mempermudah. Caranya yaitu di view. Kalian ke menu di atas ini nih, pertama view. Setelah buka view, kita frame selected tadi nih, numpad titik nih. Numpad titik ya, ininya shortcut key-nya nih. Kita ZQ, kita select kanan, klik kanan, kita add quick favorites. Nah, setelah sudah klik favorite, nah kayak kita misalnya tadi udah jauh, kita bisa pencet Q, frame selected, kita langsung ke objeknya, atau kita pencet numpad titik. Tapi daripada kita jauh-jauh, yang kita pencet shortcut Q, frame selected. Nah, ini untuk mempermudah ya. Terus ada lagi, saya kalau untuk modeling itu kita tambah lagi ke shortcut Q, yaitu kamera. Nah, kamera kalau kita mau lihat view dari kamera itu shortcut Q-nya adalah 0.
atau kita bisa pencet di sini. Nah, seperti itu. Tapi lebih mudah lagi, kita dimasukin ke ini, quick favorites. Kita ke view, kamera, active kamera, klik kanan, add quick favorite. Nah, setelah add quick favorite, kita tinggal pencet Q, active kamera. Nah, seperti itu. Ya. Terus ada lagi yang kita akan masukin quick favorite untuk mempermudah modeling kita. Kalau udah terlalu kompleks, kita harus masukin lagi. Saya pakai di bagian objek ini, set origin. Set origin ini kita masukin origin to geometry, add quick favorite, sama origin to center of master face, quick favorite. Nah, sekarang quick favorite kita ada 4 nih. Frame selected, active camera, origin geometry, origin to center of mass. Ya. Ini untuk apa sih origin to geometry? Nah, jadi kalau kita lihat cube ini nih, kita pindahin ya. Nah, untuk move itu kita G ya, shortcut G. Ini untuk grab atau move, untuk pindahin nih. Kalau kita kliknya di bagian circle yang putih ini nih, nah kita bisa pindah kemana aja, bebas. Tapi kalau kita klik di yang panah-panah berwarna ini, kayak panah merah ini, nah dia akan cuma mindahin objeknya itu di posisi merah, di X, di sumbu X nih. Terus kalau yang hijau cuma mindahin di sumbu Y. Kalau yang biru di sumbu Z. Dia nggak akan bisa pindah. Kalau kita lagi narik di sumbu Z, dia nggak akan bisa pindah ke X atau Y. Jadi lebih presisi. Nah, terus selanjutnya grab. Tadi grab nih G. Terus ada lagi R. Nah, ini pindah lagi nih. Tadi G. Kalau kita pencet shortcut key G, kita pindah selectionnya ke toolsnya ke move. Kalau ke R, kita pencet shortcut key R, pindah ke rotation. Nah, rotation juga sama. Kalau di lingkaran putih ini nih, tanpa menyentuh garis-garis di lazy viewport ini nih, yang merah, biru, hijau ini, kita bisa putar ke arah mana aja bebas. Tapi kalau kita rotationnya di sumbu X misalkan, nah kita cuma bisa muterin objeknya itu di sumbu X, nggak bisa ke sumbu Y atau Z. Sama seperti sumbu Y juga gitu, sumbu Z juga begitu, sama semua. Nah, terus tadi kita mau jelasin tentang origin to geometry, origin to center of mass surface. Nah, origin apa sih itu origin? Nah, ini nih. Titik yang oranye ini nih. Ini kita sebut origin. Ya. Ada satu lagi yang kita harus masukin ke quick favorites ya. Kita klik ini dulu nih. Option. Origin. Nah, kita add to quick favorites. Nah, setelah add quick favorite, kita bisa pencet Q. Gunanya apa sih? Nah, kita bisa aktifin nih. Atau shortcut key-nya tuh control dot, control titik. Tapi lebih enak itu pakai shortcut Q. Shortcut Q, aktif transform origin. Kita lihat. Sekarang ada tanda XYZ di origin. Yaitu untuk mindahin posisi originnya nih. Jadi posisi origin itu bisa kita pindahin. Atau sumbu dari pusat dari objeknya nih, kita bisa pindahin. Jadi misalkan kalau kita udah pindahin ke sini nih originnya, ya kan? Nah, kita pencet Q lagi, kita deactivate transform origin, terus kita pencet R, rotation. Nah, dia akan merotasinya nggak di tengah, tapi di sumbu ini.
seperti itu ya. Nah, terus kalau kita pencet Q lagi, kita aktifin transform origin lagi, terus kita pencet G, grab, terus kita pindahin lagi originnya, kita cobain titik tengahnya di mana gitu. Daripada susah-susah kayak gitu, nah kita tinggal pencet Q, origin to geometry, otomatis originnya ke tengah-tengah cube-nya lagi, kita deactivate lagi. Nah, jadi sekarang mutarnya itu udah pas di tengah. Buat apa sih mindahin origin begitu? Saya kasih tahu. Nah, oh ya, kita pencet shortcut key N di menu item. Nah, ini ada menu dari objeknya, location dari objek kita ini ada di sini, koordinat lah. Terus rotation koordinat, ya berapa derajat, rotationnya ada di sini juga, scale juga, dimension juga. Ini kita atur dari 0 lagi dulu ya, rotationnya. Nah, terus misalkan kita duplicate objek ini, kita jadiin 2 kubusnya ya, kita jadiin 2, itu shortcut key-nya shift D. Nah, setelah kita jadiin 2 objeknya seperti ini, terus kita snap to. Apa sih bang snap to itu? Nah, snap to ini kalau kita aktifin nih snap to, atau kita shift tab nih untuk aktifin dan deactivate itu shift tab nih. Nah, jadi kita bisa pilih kayak misalkan edge ya, saya sudah kasih tahu edge itu apa. Edge itu sisi, face itu permukaan, vertex dot. Nah, kita misalkan edge ya, edge-nya itu kita sinkronin, jadi setiap kita misalkan pindah gini, nah mouse kita sentuh sisi dari objek lain, edge lain, dia langsung akan nempel. Kalau misalkan kita ganti ini ke face, kita grab, kita pindahin, terus mouse kita arahin ke face dari objek, dia langsung nempel. Nah, itu gunanya snap to. Nah, misalkan kita pilih edge, kita grab, kita pilih pojok sisinya nih. Nah, ini yang saya mau kasih tahu, origin itu sangat berguna untuk situasi seperti ini. Kita activate transform origin, kita grab lagi, kita ke edge sini. Nah, setelah dia origin objek yang cube yang ini, cube 001 ini sudah di edge, terus kita deactivate lagi, kita rotation. Nah, ini jadi kayak situasi kalau kayak kita buka pintu, atau kita buka box atau apa, atau engsel lah gitu. Jadi kita bisa seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita animasiin. Cuman kita kalau tutorial animasi di next ya. Saya mau kalian belajar dulu, pahamin dulu beberapa shortcut key ini. Ada 4 shortcut key yang penting untuk modeling, yang kalian harus biasain dulu ketiknya di keyboard gitu. Apa aja sih 4 shortcut key ini? Pertama itu tadi G itu grab atau move. Ini kalian harus biasain dulu, grab, move gitu ya. Terus apalagi tadi R, rotation. Nah, kalian juga harus biasain dulu. Ini kita pindahin dulu originnya to geometry. Nah, R, rotation, harus biasain dulu nih. Pencet R untuk rotation, G untuk move. Terus apa lagi? Ada S. Nah, S untuk apa? Scale. Scale itu untuk memperbesar atau memperkecil objeknya. Itu kita pakai shortcut key S. Kalau kita tarik di sumbunya sini merah nih X, dia akan memperbesar di bagian X, sumbu X saja.
Kalau di Z sumbu Z aja, kalau di Y sumbu Y aja gitu. Nah seperti itu. Terus ada satu shortcut key lagi, yaitu extrude. Apa itu extrude? Extrude itu tidak bisa dilakukan shortcut key-nya E ya. Extrude shortcut key-nya E. Shortcut key E ini extrude tidak bisa dilakukan di object mode. Jadi ada beberapa mode nih. Cuma bisa dilakukan di edit mode. Jadi kita misalkan mau edit objeknya lebih detail gitu. Gimana kita cara edit objeknya biar lebih detail? Kita masuk ke mode edit, pencet shortcut key tab. Nah, atau tab untuk edit mode, tab lagi untuk balik ke objek mode. Kita bisa lihat di sini. Objek mode, edit mode. Kita bisa juga pindah di sini nih. Objek mode, edit mode. Untuk pertama-tama kita dua ini dulu aja, kita pahamin dulu. Objek mode, edit mode. Nah, ini objek mode. Satu lagi, kita pencet tab, edit mode. Nah, di edit mode ini kita bisa ada shortcut key-nya lagi yang penting juga, 1, 2, 3. Satu ini untuk memilih vertex. Jadi kita bisa pilih vertexnya macam-macam, terus kita pencet shortcut key G untuk grab. Kita bisa pindahin, bisa kita lebarin tempat cekungin begini, kita bisa begini. Nah, terus shortcut key 2, nomor 2, pencet nomor 2, kita pindah lagi ke sini, edge. Jadi kita bisa bisa select edge-nya, bisa milih tepinya, garisnya nih, edge-nya. Kita pencet G, kita bisa grab lagi, bisa kita pindahin, gedein, kecilin, kita bisa rotasi, kita juga bisa scale. Nah, kalau di vertex ini kita nggak bisa scale ya, karena dia cuma titik 1. Kita nggak bisa scale, kita cuma bisa move. Rotation juga nggak bisa, jadi cuma bisa move aja kalau vertex. Karena logikanya seperti itu ya, karena dia cuma 1 titik. Kalau 2 edge kita bisa move, kita bisa rotation, kita bisa scale. Nah, terus yang ketiga, shortcut key 3 itu face. Nah, face juga sama. Face kita bisa move, bisa kita rotation, bisa kita scale. Nah, seperti itu. Nah, tadi yang saya mau jelasin itu adalah shortcut key E, extrude. Apa itu shortcut key extrude? Jadi seperti ini. Kita pakai objek yang ini ya, yang rata ini. Kita pencet shortcut key E. Atau kita dari ulang ya. Kita dari ulang, kita delete. Caranya kita select semua ini, terus kita delete. Delete juga ada shortcut key-nya juga. Kita bisa pencet delete, cuman kalau yang dekatnya itu adalah X. Shortcut key-nya pencet X, huruf X seperti ini, keluar, delete, klik kiri, hilang semua. Nah, untuk menambahkan objek, oh ya, untuk pergerakan ya, saya belum jelasin tadi. Pergerakan itu kalau kita pencet shift, terus kita tahan tombol tengah di mouse ini, scroll mouse ini kita klik, tahan, kita bisa tarik gini. Kita bisa pindahin view-nya seperti ini. Nah, kalau kita cuma pencet tombol tengah mouse, itu kita rotasi view world-nya. Jadi kalau shift, tombol tengah mouse, itu kita drag world-nya. Kalau tombol tengah mouse saja kita rotation. Kalau control plus tombol tengah mouse itu untuk zoom in dan zoom out. Itu arahnya cuma ke atas dan ke bawah mouse-nya nih. Kalau ke atas kita zoom in, kalau ke bawah kita zoom out. Terus untuk menambahkan objek, nah, shortcut key-nya shift A atau add ya. Jadi shift A itu untuk add objek apa aja. Nah,
atau di sini juga ada di atas menu sini add. Nah, jadi seperti itu, emang Blender ini terkenal dengan shortcut. Jadi sebenarnya hampir kita nggak nyentuh tool ini. Saya nggak pernah nyentuh tool ini dalam modeling, cuma dengan shortcut key aja. Jadi kita Ctrl Shift A, kita add cube. Nah, kita mulai dari awal lagi. Kita mau cobain tadi shortcut key E atau extrude. Nah, kita nggak bisa nih di object mode. Tampilannya object mode. Kita pencet tab dulu ke edit mode. Nah, ini udah kita nomor 3, E. Atau kita select face, ya kan? Baru kita extrude, pencet E. Nah, jadi kalau kita pencet E pertama kali itu dia extrude along normal. Apa itu extrude along normal? Jadi sesuai dengan sumbu awal face-nya ya. Jadi face-nya ini kan ngadepnya ke Z. Kalau face-nya ngadep ke Z, kita extrude-nya otomatis ke Z. Tapi kita bisa juga gak harus ngikutin sumbu ini. Caranya pencet Z lagi. Atau kita pencet X. Kalau pencet X, kita extrude-nya ke sumbu X. Kalau kita pencet Y, extrude-nya ke sumbu Y. Z, extrude-nya ke sumbu Z. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kita extrude begini. Gak usah ngikutin sumbu ya. Kita extrude ke sini. Terus kita rotation seperti ini. Kita extrude lagi seperti ini. Terus kita grab, pencet G seperti ini. Kita rotation lagi seperti ini. Terus kita extrude lagi seperti ini. Kita rotation lagi ini, extrude lagi. Nah, sudah jadi objek yang abstrak, nggak jelas. Tapi nggak apa-apa. Untuk mempelajari, untuk membiasakan kalian dalam modeling ya di Blender ini, kalian harus terus latihan shortcut key-nya. Apa aja sih tadi? G untuk grab, R rotation, S scale, I untuk extrude. Nah, ada lagi I itu untuk insert. Nah, insert seperti ini nih. Menambahkan edge dalam, kita bisa G untuk move, atau kita E extrude. Yang face yang sebelah sini kita mau E lagi extrude seperti ini. Terus kita insert lagi edge-nya, kita extrude lagi seperti ini. Nah, saya mau kalian pelajarin dulu ya, biasain dulu shortcut key tadi. Quick favorite juga. Nah, quick favorite-nya hilang nih kalau kita udah di edit mode. Kita tambahin dulu lagi. Kita ke view lagi tadi, ke frame selected, kita add quick favorite. Gunanya untuk apa? Kalau kita udah jauh kayak tadi kan, di frame selected. Nah, ya kan? Kalau yang tadi origin to geometry, terus activate origin position, itu nggak perlu kalau di edit mode ya. Kita cuma perlu frame selected aja. Untuk kayak kita misalnya mau ngecek objeknya dari jauh seperti ini, kita mau lihat udah bentuknya udah pas belum gitu kan. Terus kita mau ngedekat lagi, daripada kita scroll gitu, yang kita langsung pencet key frame selected seperti itu. Nah, jadi kalian biasain dulu. Nah, setelah kalian udah biasa, baru nanti kita lanjut ke modeling karakter.